Oke, jadi eh, halo teman-teman, selamat datang lagi di episode selanjutnya di Papapse. Saya Papapse. Kita bakal bahas salah satu alasan kenapa teman-teman seenggaknya kalau mau itu harus melanjutkan edukasi di luar. Terlepas misalnya teman-teman eh, punya biaya atau enggak, nanti itu bakal saya bahas juga soal beasiswa. Tapi sekarang saya bakal kasih beberapa perbedaan yang menurut saya sangat luar biasa, sehingga teman-teman harus bisa merasakan edukasi di luar. Jadi saya sudah menjalankan kuliah saya mungkin baru sebentar, baru 2 hari. Saya ikut dalam perkuliahan secara online di University of Glasgow di Inggris, dan ada beberapa perbedaan yang saya sudah rasakan. Jadi perbedaan pertama adalah bagaimana kita harus bisa menguasai, atau istilahnya kita udah harus bisa explore materi tersebut sebelum pembelajaran dimulai. Dan itu mungkin bagi beberapa kampus sudah mulai seperti itu ya di Indonesia, dan saya appreciate karena saya sudah merasakan perbedaan ketika saya belajar dengan otak kosong dan dengan otak yang seenggaknya udah ada 25%. Itu sangat beda jauh. Kemampuan saya untuk menangkap informasinya juga lumayan sangat beda jauh. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita tiru gitu ya dengan metode pembelajaran di Indonesia. Jadi teman-teman harus bisa untuk seenggaknya mempersiapkan sedikit informasi mengenai mata kuliah tersebut sebelum teman-teman benar-benar masuk ke dalam mata kuliah tersebut. Itu hal pertama yang langsung saya notice. Karena di perkuliahan saya mempunyai sekitar 2 jam kuliah, 3 jam online lab, dan juga 1 jam diskusi. Nah, di saat diskusi ini teman-teman harus bisa aktif kayak gitu. Terus perbedaan kedua yang saya rasakan juga ketika saya berkuliah di University of Glasgow adalah, ini sebenarnya saya juga nggak tahu sih ini hal-hal yang lucu, cuman saya jadi tidak takut salah kayak gitu. Maksudnya saya sempat S1 saya di Indonesia, S1 saya di Universitas Pajajaran, dan terkadang saya masih merasa sedikit takut untuk berbicara ketika ada pertanyaan karena saya masih merasa takut salah. Cuman kalau di edukasi di Inggris, mereka tidak bilang bahwa kita salah, tapi mereka bertanya balik. Misalnya saya tahu, anggapannya gini, contohnya gini, saya tahu makan nasi itu salah, anggaplah kayak gitu, tapi saya tetap makan nasi. Yang edukasi di luar berikan adalah dia bakal bertanya, menurut kamu benar nggak sih makan nasi itu salah? Jadi ketika saya mendapatkan alasan bahwa makan nasi itu salah, saya jadi paham. Jadi istilahnya kayak saya tahu itu karena paham, bukan saya tahu karena dikasih tahu kayak gitu. Dan ini juga harus, maksudnya lumayan teman-teman bisa kuasai gitu ya. Mungkin setelah teman-teman lulus atau pas baru mau masuk ke S1 misalnya, atau baru masuk ke S2, bahwa salah itu nggak apa-apa. Anggaplah teman-teman mau mencoba jawab dan salah, ya udah gitu. Toh nanti teman-teman bakal belajar. Cuma deh teman-teman, sebelum berbicara dan sebelum salah, teman-teman harus pakai cara yang pertama, udah baca sesuatu sebelum masuk ke kelas. Soalnya kalau misalnya teman-teman nggak tahu apa-apa dan teman-teman salah, ya jangan gitu. Teman-teman harus tahu sesuatu dahulu baru masuk ke kelas. Itu yang kedua yang saya rasakan. Dan yang ketiga adalah saya jadi merasakan sebagaimana istilahnya dunia yang sangat kompetitif. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah atau lagi di S1, itu terkadang teman-teman agak susah gitu ya menemukan orang yang ketika dosennya nanya langsung dijawab, atau misalnya ada diskusi langsung dijawab. Nah, di sini semuanya kompetitif, semuanya pengen jawab. Jadi memang luar biasa teman-teman. Semoga ya istilahnya teman-teman bakal mempunyai jiwa kompetitif ini juga, jiwa untuk ingin tahu lebih, jiwa untuk
berdiskusi, jiwa untuk mencari tahu kayak gitu. Karena menurut saya kebanyakan orang dari kita lewat dari ujian gitu, anggaplah lewat dari suatu mata kuliah, itu bukan karena dia paham sebenarnya, cuman karena dia hafal. Ada perbedaan mendalam antara hafal dan paham. Kalau hafal, teman-teman lupa, itu teman-teman hilang. Kalau paham, ingat, class is never, ya istilahnya kayak, kalau kalian paham, suatu saat kalian butuh untuk menjelaskannya lagi, itu lebih gampang untuk kayak gitu, karena kalian udah paham sebelumnya caranya. Dan itu harus kita tekankan, bahwa kita harus paham, dan kita jangan cuma menghafal, tapi kita harus paham. Dan ketiga, terus yang keempat, di sini juga lumayan tepat waktu. Ya ini buat teman-teman yang masih suka sering telat, agak dikurang-kurangin mungkin karena biayanya besar juga. Jadi di sini by time, kalau misalnya udah agak lewat sedikit, itu ya ada notice gitu dari dosennya. Cuman ya buat teman-teman yang masih berkuliah di Indonesia bisa mencontoh bahwa ya kita seenggaknya bisa datang ke perkuliahan walaupun masih online itu secara tepat waktu kayak gitu. Dan yang terakhir adalah, kita kadang kalau misalnya di Indonesia itu sering segan gitu ya, kayak kontak dosen kalau misalnya mau tanya sesuatu yang kita nggak ngerti. Kalau di sini itu harus teman-teman bisa gunakan email, dan ini bisa teman-teman pelajari juga di Indonesia, bahwa kontak dosen untuk bertanya itu ya nggak apa-apa, atau nanti bakal dijawab juga sama dosennya. Cuman balik lagi ke poin satu, jangan sampai teman-teman nggak tahu apa-apa baru nanya gitu. Kalau misalnya teman-teman udah mencoba berdiskusi, udah mencoba membaca dan masih belum tahu, ya silahkan email dosennya kayak gitu. Paling itu hal-hal yang saya rasakan berbeda gitu ya di Inggris, dan saya harap teman-teman di Indonesia bisa mencoba mencontoh. Dan ya tetap sehat-sehat selalu semua, jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.